Salam rekan-rekan Innovasurance, kita bertemu lagi di 10 menit belajar audit dan risk bersama saya Andi Harisna Sregar. Dalam kondisi pandemi ini kita mesti tetap menjaga protokol kesehatan ya. Oke, topik kita kali ini adalah mengenai agile auditing. Kata-kata agile adalah sesuatu yang sering diucapkan selama ini, namun kadang-kadang kita kurang memahami kira-kira bagaimana penerapan agile tersebut. Agile sendiri pertama kali dipopulerkan oleh rekan-rekan kita yang berkecimpung di dunia manajemen proyek dan juga pengembangan software atau produk digital. Mereka ini biasanya melakukan proses pengembangan secara cepat karena memang ada satu tuntutan yang kita kenal dengan disruptive environment, di mana mereka perlu mengeluarkan satu produk dengan cepat sehingga mereka bisa mengumpuli pesaingnya. Nah, bagaimana cara kita sebagai auditor internal menerapkan konsep yang disebut dengan agile ini? Apakah agile auditing ini bisa memberikan satu manfaat yang sama, hasil yang sama pada saat kita melakukan audit? Mari kita simak dalam sesi berikut ini. Rekan-rekan, pada umumnya agile ini memiliki 5 prinsip ya, dan prinsip-prinsip ini perlu kita terapkan dalam proses audit yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita mesti membuat satu perencanaan yang singkat. Perencanaan yang singkat atau ringkas ini adalah perencanaan yang memang ditujukan untuk menghasilkan satu tujuan yang ringkas juga. Dan kemudian perencanaan ini juga bisa kita ulangi berdasarkan satu iterasi atau pengulangan yang nanti akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya. Dan kemudian juga tentunya kita memiliki fokus ya. Fokus ini yang membuat kita akan bekerja secara jelas ya, dan kita dibatasi berdasarkan satu tujuan yang jelas pula. Di dalam agile kita juga lebih sering melakukan komunikasi dengan auditi dan anggota tim kita dibandingkan pada saat kita melakukan audit secara tradisional. Nah, prinsip yang kedua, di mana kita memiliki fokus tadi, juga kita memiliki batasan waktu yang sangat singkat. Kita terbiasa untuk melakukan satu pekerjaan dengan batasan waktu yang singkat dengan fokus yang ringkas. Dan kemudian itu akan kita ulangi sejumlah iterasi yang kita inginkan. Tentunya pekerjaan ini juga membutuhkan satu teknologi seperti video conferencing ya, kemudian data analytics, dan juga artificial intelligence, robotic process automation dan sebagainya adalah teknologi-teknologi yang bisa kita leverage untuk membantu kita menerapkan agile dalam pelaksanaan audit. Secara singkat mungkin saya bisa jelaskan bahwa di mana di dalam satu pelaksanaan audit secara waterfall kita memiliki satu scope, dan scope itu tidak akan berubah sepanjang kita melaksanakan audit sampai dengan selesai. Scope inilah yang menentukan seberapa besar biaya dan seberapa besar waktu yang kita butuhkan untuk melaksanakan audit, sehingga terdapat satu pelaksanaan yang rigid sampai kemudian pelaksanaan audit tersebut selesai. Artinya dalam hal ini pihak yang membutuhkan hasil audit kita mesti menunggu seluruh tahapan tersebut selesai. Berbeda dengan konsep agile auditing, di sini kita dibatasi dengan jadwal dan juga biaya. Nah, dalam hal kita menetapkan jadwal yang sangat singkat, tentunya scope tersebut akan mengikuti. Jika kita memiliki waktu yang singkat, misalnya dalam waktu 1 minggu, maka kita mesti menetapkan satu ruang lingkup yang kita bisa lakukan, kita bisa capai dalam waktu 1 minggu tersebut. Jika kita memiliki constraint dalam bentuk biaya, maka kita mesti menetapkan dalam bentuk ruang lingkup yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan biaya tersebut. Dan itu dapat kita lakukan secara berulang yang disebut dengan iterasi. So, dalam hal ini penting kita untuk memastikan bahwa pencapaian dari strategic objektif itu dan juga fokus yang kita lakukan.
kita akan lebih sering melakukan diskusi dengan anggota tim untuk memastikan seluruh tahapan sudah dilakukan dengan tepat sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Dan kemudian kita juga mesti menetapkan kira-kira proses audit yang kita akan laporkan ini akan menggunakan atau memiliki tujuan seperti apa, sehingga pada saat kita membuat laporan, maka laporan tersebut juga akan menjadi lebih clear. Nah, hal ini yang kemudian menyebabkan kita akan siap untuk go agile. Sini ada ilustrasi untuk membandingkan antara tahapan audit secara tradisional dan tahapan audit secara agile. Kita lihat yang pertama, di mana kalau tahapan audit yang atas ini kita memiliki tahapan secara berurutan. Tahapan pertama yaitu perencanaan, kemudian tahapan kedua adalah field work, tahapan ketiga adalah review, dan tahapan keempat adalah pelaporan. Semua dilakukan dalam waktu misalnya 8 minggu. Artinya, dalam hal ini auditi kita mesti menunggu seluruh tahapan ini selesai, baru mereka bisa mendapatkan hasil audit dan rekomendasi yang kita berikan. Berbeda dengan agile auditing di bawah ini, di mana setiap iterasi atau sprint bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, misalnya dalam waktu 2 minggu, dan setiap sprint tersebut memiliki perencanaan, fieldwork, dan juga review. Dan kita bisa tambahkan yaitu tahapan untuk pelaporan jika misalnya dalam waktu sprint ini kita bisa menghasilkan atau mengkomunikasikan hasil audit kita. Jika kemudian berdasarkan kesepakatan dengan auditi kita akan menambah ruang lingkup yang tambahan atau kita memperbesar ruang lingkupnya, kita bisa menambahkan tahapan atau iterasi berikutnya atau sprint berikutnya dengan ruang lingkup yang berbeda pula. Dan ini akan kita lakukan secara terus-menerus sampai kemudian kesepakatan kita dengan auditi bahwa kita sudah menghasilkan seluruh hasil audit yang diinginkan. Rekan-rekan bisa bayangkan jika misalnya Anda ingin menghasilkan satu produk, proyek atau aktivitas, di mana di dalam produk, aktivitas, dan proyek tersebut terdapat satu ruang lingkup atau bagian yang sangat penting, dan itu akan menjadi fokus dari iterasi yang paling awal. Dan ini akan terus diulangi sampai kemudian kita menghasilkan hasil audit keseluruhan dari seluruh sprint. Demikian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu lagi di sesi berikutnya.